Hey everyone, kembali lagi bersama saya Anissa Nurul Aini. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu surat bisnis. Surat bisnis, apa itu surat bisnis? Business letter sebagai surat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk perusahaan lain atau surat antara instansi dengan pelanggan, klien, atau pihak atau kelompok lain di luar instansi itu sendiri. Surat ini sendiri dikeluarkan bergantung pada hubungan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Isi surat ini juga cukup beragam, dapat berupa suatu permintaan informasi atau tanggapan dari suatu pihak, permintaan untuk pasokan barang, menyampaikan kerjasama, meminta maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan pada klien, dan sebagainya. Pentingnya penggunaan letter adalah menyimpan bukti tertulis. Jenis business letter. Pertama, formal. Jenis surat ini biasanya ditujukan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Contoh, ketika kita buat perjanjian dengan klien atau perusahaan lainnya dibutuhkan business letter sebagai pernyataan resminya. Selain itu, business letter juga biasanya digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan serta saat meminta laporan penjualan. Merujuk kepada hal-hal ini, business letter yang formal dibutuhkan mulai dari penggunaan kop surat dan lain-lain. Kedua, informal. Kebalikan dari surat formal, informal merupakan jenis surat bisnis yang sifatnya kasual dan tidak terlalu kaku. Biasanya, jenis surat informal digunakan untuk meminta referensi kerja, saat ingin mengucapkan terima kasih, penilaian karyawan, dan masih banyak lagi. Meski demikian, kamu tetap harus memperhatikan gaya penulisan dan bagian-bagian di dalam suratnya. Bahkan, surat informal juga biasanya dapat dikirimkan melalui email. Struktur surat bisnis terdapat 12, yaitu satu letterhead atau kop surat merupakan identitas berupa emblem, nama, alamat, dan telepon dari pengirim surat. Reference line. Di dalam surat berbahasa Inggris biasanya berisi huruf depan nama penanggung jawab yang menandatangani surat tersebut, diikuti dengan garis miring atau titik 2, lalu nama pengetik surat. Beberapa perusahaan menambahkan kode atau nomor tertentu berdasarkan sistem arsip mereka. Reference diletakkan di bagian atas surat di atas date. Date line tanggal. Ini adalah tanggal pembuatan surat. Sedangkan format penulisan tanggal adalah bulan atau hari tahun, misalnya pada Agustus 15, 2021. Contoh penulisan tanggal menggunakan sama dengan penulisan dalam bahasa Indonesia, hanya saja pada tanggal ditambahkan akhiran bilangan bertingkat. Posisi date pada business letter adalah pada sebelah kanan atas surat. Inside address, bagian ini berisi nama penerima surat, kepada siapa surat ini ditujukan, dan jabatannya, nama perusahaannya disertai dengan alamatnya. Jika kamu tidak yakin untuk siapa nama surat tersebut ditujukan, jangan kosongkan bagian ini, tetapi coba untuk menggunakan jabatannya, seperti Director of Human Resources. Jangan lupa untuk memberi jarak antara tanggal dengan penerima. Attention line. Sebuah alternatif untuk menempatkan penerima surat. Subject line perihal. Perihal membuat penerima surat lebih mudah menemukan maksud dari surat tersebut, misalnya invite, apology, dan lain sebagainya. Bagian ini merupakan bagian optional dari letter, artinya kita bisa mencantumkannya atau tidak. Penulisan subjek sendiri biasanya ditempatkan di antara salutation dan isi surat. Salutation, salam pembuka. Dalam bagian ini, digunakan Dear Mr., Mrs., Miss, nama penerima. Misalkan Dear Mr. Fatwani. Tetapi jika nama penerimanya tidak diketahui, tulis nama departemennya, misalkan Dear Director F Department of Human Resource. Beri jarak antara salam pembuka dengan isi, misalnya pada Dear Mr. Krisman dan Dear Mr. Krisman. Body of letter, isi surat. Isi surat merupakan tempat di mana kamu menuliskan hal yang ingin disampaikan. Paragraf pada isi surat harus menggunakan spasi tunggal single space dan tanpa adanya jarak pemisah antara masing-masing paragraf. Beri jarak antara bagian akhir isi dan penutup business letter. Salam penutup. Bagian ini sebagai penanda bahwa surat telah selesai, biasanya diakhiri dengan penulisan sincerely, sincerely, thank you, dan lain sebagainya. Terdapat sebuah koma di akhir penutup dan hanya huruf pertama yang menggunakan huruf kapital. Beri jarak 3-4 baris antara penutup dengan nama yang nantinya digunakan untuk tempat tanda tangan. Signature, tanda tangan. Bagian ini adalah tanda tangan pengirim surat,
biasanya menggunakan tinta warna hitam atau biru. Enclosure lampiran. Jika sebuah surat berisi dokumen atau lampiran lain selain surat tersebut, penulis harus menampilkan jumlah lampiran tersebut yaitu dengan menggunakan enclosure jumlah lampiran, misalkan enclosure 6. Carbon copy notation tembusan surat. Bagian ini digunakan untuk menginformasikan kepada penerima surat bahwa surat ini dikirimkan kepada pihak yang perlu mengetahui isi surat. Sisi ditempatkan di kiri bawah surat. Contoh, sisi bagian keuangan. Contoh surat bisnis seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.